Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan mensimulasikan topologi yang akan mengkonfigurasikan FTP server di Cisco Packet Tracer. Jadi di topologi kali ini akan terdapat 5 server yang terhubung dengan satu switch dan terhubung lagi ke PC client, yaitu 2 PC. Nah, dari kelima server tersebut ada server web, kemudian server mail, server DHCP, server DNS, dan server FTP. Dimana kegunaan server web dan server DNS ini akan kita anggap sama, jadi akan kita jadikan satu server, yaitu server DNS. Langsung aja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi kita tarik device yang kita butuhkan ke area kerja kita, yaitu ada 4 server. Kemudian ada 2 PC, kemudian ada 1 switch. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel otomatis, hubungkan PC dengan switch, menggunakan kabel serial, kemudian menghubungkan switchnya ke servernya. Untuk mempermudah mengidentifikasi server, kita ganti nama untuk masing-masing servernya. Untuk server pertama kita akan ganti jadi DHCP server. Kemudian untuk yang kedua ini kita ganti jadi DNS server. Yang ketiga untuk FTP server. Dan yang keempat untuk mail server. Jadi di sini kita akan identifikasi dulu IP-nya dengan cara memberikan notes-nya agar lebih mudah dalam melakukan settingnya. Jadi kira-kira nanti kita akan berikan DHCP servernya yaitu IP 192.168.10.100. Kemudian di DNS servernya kita akan kasih 192.168.10.99. Kemudian di FTP servernya kita akan kasih 192.168.10.200. Kemudian di mail servernya ada 192.168.10.201. Selanjutnya kita pertama harus men-setting untuk DHCP servernya. Dengan cara klik DHCP server, kemudian kita harus berikan IP address-nya dulu ke tab desktop, kemudian ke IP configuration, dan kita berikan IP-nya 192.168.10.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya ini kita kosongkan. Dan untuk DNS servernya ini kita tujukan ke IP address dari DNS servernya, yaitu 192.168.10.99. Jadi kegunaan dari DHCP server ini kan untuk memberikan IP secara dinamis ke PC-PC klien yang terhubung dengan servernya. Jadi selanjutnya kita setting untuk DHCP-nya dengan ke tab services, kemudian ke tab DHCP. Nah, di sini kita harus menyalakan fungsinya. Jadi dengan service-nya kita on-kan. Kemudian DNS servernya ini kita isi ke alamat IP DNS servernya yaitu 192.168.10.99 dengan permulaan IP address-nya dari 192.168.10 ini kita ganti 1. Kemudian kita tambahkan, kita save. Selanjutnya karena kita sudah setting DHCP servernya, kita bisa memberikan IP ke masing-masing PC-nya, yaitu dengan cara ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, dari awal ini kan kalau static kita harus mengisi secara manual.
karena kita sudah setting ke DHCP, jadi kita langsung bisa menggunakan DHCP-nya. Nah, di sini PC sudah diberikan IP dari server DHCP, itu 192.168.10.1. Kemudian begitu pula dengan PC kedua. Ini kita ke desktopnya dan IP configuration, pindah ke DHCP. Oke, selanjutnya kita men-setting untuk DNS servernya. Dengan cara klik DNS server, kemudian kita berikan dulu IP address-nya, yaitu 192.168.10.99. Dengan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian DNS servernya ini kita tujukan ke server DHCP 10.100. Kemudian kita menyalakan fungsi service DNS-nya ke tab services, kemudian ke tab DNS. Nah, di sini kita harus menyalakan DNS service-nya. Kemudian kita beri nama alamat atau alamat websitenya, URL-nya dengan nama semisal home.uns.ac.id. Dengan addressnya ini adalah alamat IP dari DNS servernya, yaitu 192.168.10.99. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini sudah terdaftarkan untuk home.uns.ac.id yang akan menuju ke server 192.168.10.99. Oke, cara untuk mengetahui bahwa sudah dapat diakses yaitu kita ke PC-nya, kemudian kita bisa ke web browser. Nah, di sini kita bisa langsung mengakses ke home.uns.ac.id. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti PC sudah dapat mengakses website yang didaftarkan di DNS servernya. Sebenarnya dari URL ini bisa juga menggunakan alamat IP-nya langsung, yaitu 192.168.10.99. Nah, di sini tampilannya akan sama. Kemudian dari PC yang satunya, yaitu PC yang kedua, kita juga bisa mengakses home.ons.ac.id. Di sini tandanya sudah sukses. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan untuk server FTP-nya. Pertama, kita harus memberikan dulu IP address-nya di desktop, kemudian di IP configuration kita berikan alamat 192.168.10.200. Kemudian subnet masknya ada 255.255.255.0. Kemudian default gateway dan DNS servernya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita berikan service untuk FTP-nya ke tab services, kemudian ke bagian menu FTP. Pastikan untuk service-nya nyala, kemudian kita berikan username, dimana ini nanti akan digunakan di PC kliennya untuk terhubung ke FTP servernya. Jadi kita berikan username-nya semisal user dengan passwordnya 123QWE. Kemudian kita berikan privilege untuk user, yaitu untuk write, read, kemudian delete, rename, dan list. Selanjutnya kita bisa langsung tambahkan saja menggunakan add. Nah, di sini sudah terdaftar user dengan passwordnya 123QWE. Oke, selanjutnya kita bisa mengupload file dari local PC ke server menggunakan jaringan FTP, atau mendownload file dari server ke PC menggunakan jaringan FTP. Jadi bagaimana caranya? Kita tinggal klik dari PC-nya, semisal PC pertama, yaitu PC client. Kita bisa langsung ke desktop, kemudian ke command prompt. Nah, dari command prompt ini kita bisa cek ada file apa saja di dalam local PC 0-nya ini dengan cara ketik perintah command-nya adalah dir. Nah, di sini sudah ada yaitu samplefile.txt. Jadi di local PC 0 ini ada samplefile.txt.
Nah, kita akan coba dulu untuk membuat file baru ke lokal PC-nya dengan cara kita ke desktop, kemudian ke text editor. Kita coba semisal hello, ini uji coba bikin file. Kemudian kita bisa save dengan nama uji coba.txt. Nah, di sini nih fungsinya untuk seperti notepad yang kita gunakan. Jadi filenya ini file berekstensi txt. Kita bisa cek filenya kembali ke command prompt-nya. Tadi sebelumnya hanya terdapat sampel file. Nah, kita cek lagi dengan perintah dir. Nah, akan muncul uji coba.txt. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mengupload atau mengirim uji coba txt ini ke FTP servernya. Dengan cara yaitu kita harus masuk dulu ke command FTP-nya dengan mengetikkan FTP, kemudian target alamat IP servernya yaitu 192.168.10.200. Nah, kemudian ini akan terhubung, yaitu kita perlu memasukkan username-nya dulu. Tadi kita sudah mendaftarkan yaitu user, kemudian dengan passwordnya 123 QWE. Nah, di sini posisinya sudah login dengan komennya adalah FTP. Di sini kita bisa cek file apa saja yang ada di server FTP-nya dengan cara mengetikkan perintah dir. Nah, di sini sudah ada file-filenya. Tentu saja masih belum ada uji coba txt-nya. Nah, caranya bagaimana kita mengupload dengan menggunakan perintah put. Dengan put, kemudian mengetikkan apa yang akan dikirim, yaitu put uji coba.txt. Nah, di sini sudah transfer complete, berarti sudah terkirim. Untuk mengeceknya apakah sudah benar-benar ada di servernya, kita bisa ketikkan perintah dir. Nah, di sini sudah muncul ya uji coba txt yang sebelumnya tadi kan tidak ada. Dan setelah kita lakukan put, baru ada uji coba.txt. Kemudian semisal kita di dalam servernya itu terdapat perubahan atau update, semisal kita ganti nama dari uji coba.txt dengan menggunakan perintah rename. Kita rename uji coba.txt menjadi abc.txt. Nah, di sini berhasil renaming uji coba menjadi abc. Kemudian kita klikkan perintah dir untuk mengecek. Oke, jadi dari yang uji coba tadi menjadi abc.txt. Selanjutnya bagaimana kita mendapatkan updatean dari server. Update terbaru dari server yaitu dikirim kembali ke lokal PC-nya atau mendownload filenya ke PC klien dengan cara fungsi get. Jadi kita harus get ke filenya yaitu abc.txt. Nah, di sini sudah transfer complete. Kemudian bagaimana cara kita mengecek kembali file-file yang ada di dalam lokal PC kliennya? Nah, dengan cara kita harus keluar dulu dari perintah koneksi FTP-nya ini dengan cara quit. Kemudian ini akan kembali ke lokalnya dan kita cek ke dir-nya. Nah, di sini sudah ada file uji coba, sampel file, dan abc.txt. Ini menandakan bahwa PC sudah dapat mengupload file ke server FTP server, kemudian mengganti nama di FTP servernya. Kemudian file yang baru tersebut dapat di-download kembali atau dikirim kembali ke PC kliennya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengkonfigurasikan FTP servernya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan dari server emailnya. Jadi kita klik server email, kemudian kita beri dulu IP-nya yaitu ke desktop, kemudian ke IP configuration. Kita beri IP address-nya sesuai dengan yang sudah diberikan notes-nya ini sebelumnya, 192.168
10201 dengan subnet mask 255.255.2550. Kemudian untuk default gateway dan di area servernya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita setting atau konfigurasi emailnya ke tab services, kemudian ke menu email. Pastikan untuk nyala untuk masing-masing servicenya. Kemudian kita harus menentukan domain, nama domain dari emailnya. Semisal kita menggunakan domain.uns.ac.id, kemudian kita akan set. Kita berikan nama user, yaitu semisal user 1 dengan passwordnya juga user 1. Karena di sini terdapat 2 PC klien, jadi kita harus membuat 2 user. Yang kedua user 2 dengan password user 2. Kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan email dari sisi PC-nya atau PC kliennya dengan cara ke tab desktop, kemudian ke tab email. Nah, di sini kita konfigurasikan dari your name ini kita isi user 1 sesuai dengan yang sebelumnya kita daftarkan dengan email addressnya user 1, kemudian tambahkan domain name-nya tadi uns.ac.id. Kemudian incoming mail server ini kita isikan server alamat server mailnya yaitu 192.168.10.201. Untuk outgoingnya juga diisikan sama. Selanjutnya untuk username kita isi user 1, kemudian dari passwordnya juga user 1. Kemudian kita save. Selanjutnya juga kita setting di PC yang kedua. Sama seperti sebelumnya, email kemudian kita isikan user 2 dengan email addressnya user 2 @uns.ac.id dengan incoming mail servernya yaitu alamat dari mail server. Selanjutnya username-nya ada user 2 dengan passwordnya user 2. Oke, selanjutnya kita save. Nah, dari PC yang kedua ini kita akan coba mengirimkan email ke PC 0 atau PC yang satunya dengan cara kita klik compose, kemudian kita tuliskan alamat tujuannya atau email tujuannya yaitu ke user 1 @uns.ac.id, kemudian dengan subjek semisal tes. Nah, kita isikan isi pesannya semisal ini uji coba kirim ke user 1. Kita send. Selanjutnya dari PC yang lain kita cek apakah pesan tersebut sudah masuk dengan cara klik email, kemudian klik dari receive. Nah, di sini terdapat pesan dengan subjek tes dari user 2 @uns.ac.id sudah terkirim. Kita bisa klik untuk melihat isi pesannya. Itu ini uji coba kirim ke user 1. Kemudian kita akan coba balas pesan dari user 1 ke user 2 dengan cara klik reply, kemudian kita bisa isikan langsung isi balasannya yaitu ini balasan email. Kita bisa langsung klik send. Selanjutnya kita cek ke PC 1 atau PC yang kedua. Kita cek receive. Nah, di sini sudah ada pesannya dengan subjeknya reply test dari user pertama. Kita bisa double klik untuk melihat pesan balasannya. Nah, di sini yaitu ada ini balasan email. Oke, jadi dari segitu dulu untuk tutorialnya. Jadi kita sudah dapat mengkonfigurasikan untuk email, kemudian untuk FTP, DNS, dan DHCP-nya. Jadi segitu dulu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, thank you guys for watching.